Wadah, Mas. Tes. Halo. Tes. Ya, halo. Kedengaran. Kedengaran nggak? Moga silakan. Langsung mulai, Ustaz ya? Ya, langsung akhir. Ya, langsung mulai. Baik. Kepada seluruh partisipan yang hadir dalam Zoom meeting kali ini, dimohon untuk membuka kameranya dan memasang virtual background bagi yang bisa. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat minal aradi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunqiduna biha min jami'il muhlikat. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad al-mab'uts bi akhlaqil karimat wa ala alihi wa ashabihi al-kiram bil hasanat amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah, Bapak Dr. Imam Musanto Syekhu SPBP REK. Yang sama-sama kita hormati Kepala Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman MHum, serta para wakil. Yang sama-sama kita muliakan seluruh jajaran direksi Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Yang sama-sama kita muliakan segenap sivitas akademika Yayasan Islam Al-Hamidiyah, seluruh para wali santri, para alumni Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, serta seluruh santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang berbahagia. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita dapat berkumpul di dalam Zoom meeting ini dalam rangka memperingati Haul Kiai Haji Ahmad Syekhu yang ke-27. Semoga acara peringatan haul ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada malam hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kemudian berlanjut dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Kemudian penayangan video, selanjutnya testimoni dari alumni, yakni yang akan disampaikan oleh Ustadz Rais Nur Fadilah. Kemudian hikmah haul yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Anam Rausin MPDI. Yang terakhir penutup. Baik, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan mengirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah kita hadiahkan, kita kirimkan kepada pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah, yakni Bapak Kiai Haji Ahmad Syekhu, serta seluruh mualim, para guru-guru yang telah mendahului kita, khususon kepada Haji Musti bin Haji Mutahar, Nyai Siti Solha, Kiai Mazhar Kasim bin Haji Hasan, Ibu Haji Zulfatul Lailah, dan Ibu Haji Sukriyah, dan semua ahli kubur, ahli Ahlul Bait pada malam hari ini. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Semoga Al-Fatihah yang kita kirimkan ini dapat mengampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kuburan mereka taman-taman daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Baik, berlanjut kepada acara selanjutnya, yakni pembacaan Yasin sekaligus tahlil yang akan disampaikan oleh Akhina Fillah Rizwan Aditya Ramzi. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan tahlil dan yasin, marilah kita sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah untuk pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah,
yakni Kiai Jamal Syaihu bin Abdul Hamid, dan kita khususkan juga untuk guru kita yakni Kiai Haji Muslim bin Ali Mutahar, dan guru kita juga Kiai Haji Ahmad Zarkasi bin Haji Hasan, dan para guru lainnya yang telah mendahului kita. Semoga Allah melapangkan kuburannya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته الفاتحة. وحسن الإلهي كي أحمد زرقت من أجل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض المغرب وبرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لا يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون الله ثم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس ضحى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إله إلا الله لا لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله إله إلا رسول لا الله إله إلا الله
محمد رسول الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل عليه وسلم وبارك عليه. وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد محمد اللهم صل صل عليه عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ميسر يسر ويا مدبر دبر ويا مسهل سهل سهل علينا سهل علينا سهل علينا كل عسير بجاه سيد بشير النذير. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل
ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الأهوال يا ذا الجلال والإكرام أمثنا على دين الإسلام اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم رضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان أذي الكرم وعلي وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكرا هذا فقط مني ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita bacakan surat Yasin beserta tahlil. Semoga apa yang kita baca dari surat Yasin dan tahlil dapat sampai pahalanya kepada para ahli kubur dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin. Ya Allah, Berlanjut kepada muzaki. acara selanjutnya, yakni penayangan video yang akan ditayangkan oleh Al-Ustadz Yunus Priyadi. Kepada beliau disilahkan. Kiai Haji Ahmad Sayhu lahir pada tanggal 29 Juni 1921 di Ampel, Surabaya. Beliau adalah putra bungsu pasangan Haji Abdul Hamid dan Nyonya Haja Fatimah. Sedari kecil, Ahmad Sayhu tertarik dengan ilmu agama Islam dengan belajar mengaji di bawah bimbingan Kiai Said. Ahmad Sayhu muda mengenyam pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat Mardi Utomo, sebuah sekolah yang dikelola Muhammadiyah. Mengejar ketertarikannya untuk memperdalam ilmu keislaman, Ahmad Sayhu muda disekolahkan di Madrasah Taswirul Afkar, Surabaya. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Mas Mansur, dan Kiai Haji Dahlan Ahya. Madrasah ini kemudian dikenal sebagai cikal bakal Nahdlatul Ulama. Setelah beberapa lama, Ahmad Sayhu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Nahdlatul Wathon, sebuah lembaga pendidikan yang juga didirikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di Madrasah Nahdlatul Wathon ini,
Ahmad Sayhu Muda mendalami ilmu keislaman di bawah bimbingan Kiai Haji Abdullah Ubaid, serta memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Kiai Haji Gufron. Pada 5 Januari 1945, Ahmad Sayhu yang berusia 24 tahun pada waktu itu mempersunting Solha, putri Muhammad Yasin penjahit kondang asal Pacar Keling. Dari pernikahannya, Kiai Haji Ahmad Sayhu dikaruniai 10 putra-putri. 2 diantaranya meninggal ketika masih bayi. Setelah menikah, sebagian besar aktivitas Ahmad Sayhu adalah berwirausaha dengan membantu dan meneruskan industri sepatu milik mertuanya. Toko yang dikelola cukup besar dengan memperkerjakan 15 orang karyawan, dan produk hasil sepatu besutan Ahmad Sayhu dipasarkan ke seantero Surabaya. Sambil berdagang, ia juga aktif mengajar bahasa Arab dan Inggris kepada beberapa pemuda yang sering datang ke rumahnya. Pada tahun 1946, ketika tentara sekutu menyerbu kota Surabaya, Ahmad Sayhu sekeluarga mengungsi ke daerah Bangil. Pada saat pengungsiannya tersebut, ia terlibat menjadi tentara nasional divisi Brawijaya di Mojokerto. Setelah perang usai, pada tahun 1947, ia kembali ke kota kelahirannya di Surabaya. Sekembalinya di sana, Sayhu memulai karirnya di bidang akademik sebagai pengajar di Madrasah NU. Di titik inilah Sayhu terlibat dalam organisasi NU sebagai salah satu anggota. Selang 1 tahun, Sayhu ditunjuk sebagai salah satu ketua Dewan Pimpinan Umum Tanfiziyah bersama Kiai Haji Thohir Bakri, Kiai Haji Thohir Syamsuddin, dan Kiai Haji Ahmad Fatah Yasin. Kegemaran Ahmad Sayhu akan berorganisasi mendorong semangatnya berkembang lebih jauh dalam organisasi NU. Pada tahun 1949, ia ditunjuk sebagai Ketua Ranting NU Surabaya. Setahun kemudian, Sayhu ditunjuk sebagai Wakil Kepala Kantor Departemen Agama Surabaya. Sukses dengan kehidupan berorganisasi, Ahmad Sayhu terus berkembang dan memperluas pengalaman dan cita-citanya di bidang politik. Berkat berbekal pengalaman berorganisasi yang matang, karir Ahmad Sayhu di bidang politik berkembang dengan sangat pesat. Saat berusia 31 tahun, beliau diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRDS Kota Besar Surabaya. Setahun kemudian, pada tahun 1953, Sayhu terpilih menjadi Ketua Lapa NU, Lajnah Pemilihan Umum NU, Daerah Pemilihan Jawa Timur. Pada pemilihan umum 1955, ia diangkat menjadi anggota DPR dari fraksi NU untuk masa jabatan 5 tahun. Pada masa jabatan tersebut, beliau menduduki posisi sebagai Wakil Ketua DPR GR RI Pusat pada usia 35 tahun. Selama 15 tahun berkarir dalam bidang politik, Ahmad Sayhu mencapai titik tertinggi dalam karir perpolitikannya pada tahun 1964 dengan terpilih sebagai Ketua DPR GR RI Pusat periode 1964-1977. Di NU sendiri, Kiai Haji Ahmad Sayhu pernah menjadi salah seorang ketua PBNU sampai tahun 1979. Sifat kepemimpinan dan karakteristik Ahmad Sayhu yang karismatik sangat membantu beliau berkembang sangat jauh dalam bidang organisasi. Ketokohannya tak hanya diakui secara nasional, tapi juga sampai ke level internasional. Terbukti dengan terpilihnya Kiai Haji Ahmad Sayhu pada tahun 1966 sebagai Presiden Dewan Pusat Organisasi Islam Asia Afrika dan Ketua Dewan Masjid Dunia. Selesai menjabat sebagai Ketua DPR GR RI, Ahmad Sayhu kembali aktif dalam dakwah. Pada tanggal 31 Agustus 1978, Kiai Haji Ahmad Sayhu mendirikan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, yaitu Ittihadul Mubalighin. Lembaga inilah yang pada akhirnya mengantarkan Kiai Haji Ahmad Sayhu menuju terminal pengabdian terakhirnya, yaitu dunia dakwah dan pesantren. Pada tahun 1988, Ahmad Sayhu mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah Depok. Mendirikan pondok pesantren adalah cita-cita Ahmad Sayhu semenjak kecil.
Seumur hidupnya, Ahmad Syaihu selalu bersemangat untuk aktif mengembangkan dakwah Islamiyah. Ahmad Syaihu wafat pada tahun 1995 pada usia 74 tahun. Walaupun sudah tiada, semangat dan determinasi beliau dalam bidang dakwah akan selalu menjadi inspirasi bagi mubalik muda yang akan terus mengembangkan dakwah sesuai perkembangan zaman. Dari pesantren kembali ke pesantren. Alhamdulillah, telah sama-sama kita saksikan video tentang profil Kiai Haji Ahmad Syaihu selama hidupnya. Semoga dengan penayangan video ini kita dapat termotivasi dan menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi lebih baik dan berdakwah dalam Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berlanjut kepada acara selanjutnya, yakni testimoni pendiri Pondok Pesantren Al-Hamidiyah yang akan disampaikan oleh salah satu alumni kita, yakni kepada Al-Ustadz Rais Nur Fadilah. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha jami'u sifatil awliya wal izzati wal kibriya wassalatu wassalamu ala imamil ahli sofa wal wafa kutbil anbiya wal awliya sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairid dawa wa lisafa min wada rahmatan wa sifa fi sirri wa jila wa ala alihi wa ashabihi maramatul ardi wa sama ayuha sadati sadatil a'immatul fadalah. Hadratul mukarramun yang kami hormati bersama Bapak Dr. Haji Imam Susanto Syaihu SPDP REK, yang kami hormati dan yang kami muliakan Profesor Dr. Kiai Haji Oman Fatur Rahman M.Kum, merupakan kepala pengasuh pesantren Al-Hamidiyah. Walaupun belum pernah berjumpa, mudah-mudahan silaturahim secara hati bisa tetap tersambung, dan mudah-mudahan saya juga diakui sebagai muridnya beliau. Yang saya hormati Wakil Dewan Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, guru saya, Murabbi Rohina, Kiai Haji Ahmad Mahfud Anwar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, persehatkan badannya, Allah penuhi segala kebutuhan dan keinginan. Kami hormati jajaran direksi dan juga sivitas akademika, sivitas Yayasan Islam Al-Hamidiyah. Kami hormati seluruh alumni pesantren Al-Hamidiyah yang berada di seluruh dunia. Kami hormati para wali santri yang hadir pada malam hari ini, dan juga kami hormati dan saya banggakan santriwan santriwati pesantren Al-Hamidiyah. Bil khusus di sini hadir juga saya punya abang, nanti juga bakal memberikan hikmah maulid, hikmah haul, yakni Al-Ustadz Saiful Anwar. Dan juga yang kami hormati penyambung daripada alhamdulillah saya bisa hadir pada malam hari ini, Ustadz Sifa Zakaria dan Ustadz Munim, juga seluruh yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan memanjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan juga segala yang menjadi hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan malam hari ini kita patut memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita bisa diberikan rezeki oleh Allah memperingati haulnya kehidupan salah seorang ulama beserta amal-amalnya yang dilakukan oleh beliau. Sebagai orang yang telah melukis tempat ini
yakni pesantren Al-Hamidiyah, dan lukisan itu nampak sampai saat ini dan berkembang dilanjutkan oleh generasi penerus beserta para santri-santri. Beliau yang saat ini kita peringati haulnya adalah orang yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang saleh, sebagai orang yang menunjukkan kebenaran Islam yang hak, dan juga orang yang telah melukis dalam hidupnya sehingga dikenal bukan hanya oleh anak-anaknya, tapi dikenal juga oleh murid-muridnya, dikenal juga oleh lingkungannya. Dan lukisan ini yang tergambar dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bisa mata benu adama in qata'a amaluhu illa bisalas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'u lahu. Jadi ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Kecuali yaitu tadi orang-orang waladun shalih, orang-orang yang terus mendoakan. Kita murid-muridnya dan juga kita selaku anak-anak ideologisnya pasti akan mendoakan beliau. Maka dari itu pada malam hari ini insya Allah saya akan memberikan testimoni, walaupun pada hakikatnya beliau itu wafat pada tahun 1995, saya belum lahir. Beliau lahir tahun 1923 Masehi dan beliau wafat tahun 1995. Jadi tepat mungkin 27 tahun yang lalu, almarhum al-maghfur lah, ayah anda, orang tua, murabbi rohina, Kiai Haji Ahmad Sehu meninggalkan kita. Tapi walaupun beliau telah meninggalkan kita dan saya belum sempat bertemu, bertatap wajah, mengaji kepada beliau, tapi alhamdulillah sampai saat ini dan ketika saya di pesantren itu masih merasakan adanya amalan-amalan, adanya perbuatan-perbuatan, warisan-warisan yang telah beliau berikan ketika beliau masih hidup. Mudah-mudahan warisan-warisan tersebut, amalan-amalan tersebut menjadi amal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat hari ini saya testimoni hanya menyampaikan apa yang saya dengar dari orang yang pernah hidup sejaman dengan beliau. Yang saya ingat, yang terakhir juga pada saat Kiai Haji Manarul Hidayah hadir dalam rangka haul al-maghfur lah. Pada saat itu juga hadir Kiai Haji Salahuddin Wahid serta para habaib yang lain, ada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf dan lainnya. Pada saat pagi itu Kiai Haji Manarul Hidayat membuat saya menjadi bangga, membuat saya menjadi bahagia, menjadi bagian daripada pesantren Al-Hamidiyah yang merupakan didirikan oleh Al-Maghfur lagi kita tahun 70 Pak Kiai Haji Ahmad Sehu yang merupakan, beliau mengakui Pak Kiai Haji Ahmad adalah guru beliau pada tahun 1970 itu Pak Kiai Ahmad Sehu yang pertama kali konsep pesantren bukan pesantren selain tempat bidin, tapi pesantren juga sebagai ini seluruh pesantren di Indonesia. Yang pada saat itu mungkin tahun 70 belum ada yang menanggapi kalau kata Kiai Manarul konsep tersebut. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita lihat seluruh pesantren di Indonesia, agama juga sangat keterampilan untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup bisa berkarir ke depan. Saya gunakan orang yang pertama kali mengkonsep bahwasanya pesantren ini harus berada di bawah legalitas hukum di Indonesia. Saya selaku mahasiswa hukum, insya Allah besok tanggal 6 akan sidang skripsi, mohon doanya para kiai, para ustaz. Ini merupakan suatu kebanggaan buat saya dan alhamdulillah pada saat itu mungkin para kiai belum ada yang menanggapi
menanggapi daripada wacana-wacana tersebut. Akan tetapi Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sehu telah mengkonsep, dan alhamdulillah pada hari ini kita lihat seluruh pesantren di tanah air berada di bawah yayasan, berada di bawah naungan hukum legalitas Republik Indonesia dan diakui oleh negara. Bahkan sampai saat ini juga kita melihat negara itu menjadikan pesantren sebagai pilar daripada kebangsaan dan juga keberagaman di negara Indonesia. Selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwasanya ini yang jarang didengar mungkin oleh para santri dan para alumni. Saya mendengar pada saat kajian Ta'limul Muta'alim pada bulan puasa yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Mahfud Anwar yang alhamdulillah pada malam hari ini hadir. Saya mengingat bahwasanya beliau menyampaikan ada trilogi daripada pemahaman bagaimana cara Kiai Haji Ahmad Sehu berpikir dan mengarahkan santrinya. Dan alhamdulillah tadi sehabis maghrib saya langsung menghubungi Pak Kiai Ahmad Mahfud Anwar untuk mensahihkan lagi apakah benar trilogi ini, dan alhamdulillah beliau menyampaikan secara benar ada 3 trilogi yang menjadi pemikiran untuk kita sama-sama menjadi gerak-gerik kita dan juga pola pikir pandangan kita. Yang pertama ialah Sibgoh Mahadiyah. Dalam artian melekatnya jiwa, melekatnya ke pesantren itu dalam jiwa kita. Di sini Pak Kiai Ahmad Sehu enggak membatasi santrinya untuk hanya menjadi seorang yang ketika lulus pesantren menjadi kiai. Tetapi Pak Kiai Ahmad Sehu memberikan pemikiran, pandangan seluas-luasnya. Silahkan kita menjadi apapun, mau jadi dokter, menjadi insinyur, mau jadi praktisi-praktisi yang lainnya, dan bahkan kenegaraan yang beliau juga merupakan bagian daripada negarawan, beliau mempersilahkan. Akan tetapi jangan lupa yang pertama ialah Sibgoh Mahadiyah. Walaupun jadi dokter yang berjiwa pesantren. Walaupun menjadi presiden yang berjiwa pesantren. Walaupun menjadi seorang kiai, apalagi menjadi kiai yang berjiwa pesantren. Terus yang kedua ialah hidup dan menghidupkan Nahdlatul Ulama. Di sini saya mendengar juga bahwasanya santri Al-Hamidiyah itu dididik untuk bisa memberikan gagasan dan pandangan serta pendapat untuk bangsa dan juga agama ke depan. Dari itu melalui Nahdlatul Ulama, hidup di dalam Nahdlatul Ulama ini, insya Allah apa yang kita gagas, apa yang kita rencanakan, apa yang menjadi pandangan kita, pesan Kiai Ahmad Sehu akan kita terus hidup dalam hidup dan menghidupkan Nahdlatul Ulama. Jadi hajat kita untuk Nahdlatul Ulama, mengabdi kepada Nahdlatul Ulama. Yang ketiga ialah berpolitik secara Islam. Saya kira setelah saya lulus dari pesantren, umat Islam itu, saya berpikir umat Islam nggak akan besar kalau nggak punya 3. Karena saya alhamdulillah punya kiai, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Sehu memiliki ketiga-tiganya ini. Umat Islam nggak akan besar kalau nggak ada yang punya jabatan. Yang pertama, alhamdulillah Kiai Haji Ahmad Sehu menjadi ketua DPR GR pada saat itu, jabatan tertingginya, dan juga jabatan-jabatan yang lainnya. Bahkan beliau pernah menjadi ketua takmir masjid sedunia dan juga yang lain. Yang kedua, umat Islam ngimpi mau besar kalau nggak ada orang yang mempunyai harta. Alhamdulillah kita saksikan bersama bahwasanya Kiai Haji Ahmad Sehu ini merupakan seorang yang dijamin hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipenuhi segala kebutuhannya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai keturunan-keturunannya dipenuhi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang ketiga, umat Islam ngimpi mau besar kalau nggak ada orang yang berilmu. Sudah kita saksikan bersama dan juga diakui oleh semuanya bahwasanya Kiai Haji Ahmad Sehu merupakan orang yang alim dan juga orang yang mengamalkan ilmu. Buktinya apa? Buktinya lukisan beliau ialah
pesantren yang saat ini telah berdiri megah di Depok yang dikenal oleh seluruh Indonesia pada saat ini, itulah merupakan bukti bahwasanya beliau merupakan orang yang mungkin juga ada yang menjadi catatan buat saya ketika Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah hadir almarhum ke pesantren. Beliau juga menyatakan bahwasanya santri harus mempunyai adab yang telah dijelaskan, yang telah dicontohkan oleh almarhum almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu. Bahkan beliau sempat menyindir kalau ada santri yang di pukul dengan kasih sayang, itu cengeng, kata Pak Kiai, itu harus menjadi binaan yang paling utama. Dari itu adab santri adalah hal yang paling penting untuk kita sepakati bersama. Bagaimanapun kita harus tanamkan dalam diri kita bahwasanya kita harus menghormati guru-guru kita, menghormati para alim ulama kita, para ustazah yang sudah hadir alhamdulillah pada malam hari ini. Dan juga Kiai Haji Abdul Muhyidd Abdul Fattah menyatakan kalau tidak bisa menjadi santri yang beradab, tidak usah mengaku menjadi santri. Maka dari itu tugas utamanya yang paling dasar buat kita semua ialah kita sama-sama saat ini merefleksikan pada haul ini, melanjutkan nih para santriwan santriwati, karena saya juga santri rais. Alhamdulillah saya di pesantren 6 tahun, 3 tahun jadi takmir masjid, 2 tahun jadi ispa. Jadi saya dihukum di pesantren cuma 3 kali isap. Dan ini merupakan goresan buat saya, lukisan buat saya, bahwasanya Kiai Haji Ahmad Syaihu merupakan seorang yang ulama yang komplit, ulama yang memang menjadikan Islam ini menjadi agama yang benar dan patut kita contoh, yakni ialah almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu. Mungkin kita bisa mencontoh yang lain, tapi alhamdulillah kita alhamdulillah sudah cukup. Kita punya contoh, kita punya public figur, kita mempunyai pandangan idola, yakni almarhum Kiai Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Muhyidd. Kita berdoa mudah-mudahan beliau Allah tinggikan derajatnya di surga, dan juga kita selaku penerusnya diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan kemampuan untuk bisa meneruskan segala perjuangan dan kebaikan-kebaikan beliau semua. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada para kiai, para ustadz, para habaib, mungkin yang sudah hadir pada malam hari ini, para alumni, santriwan santriwati, ustazah, yang mohon maaf, saya belum bisa silaturahim lagi seperti biasa karena mungkin keterbatasan kita di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita segera normal. Jadi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan ini bukan menjadi batasan buat kita untuk bisa berkarya, untuk melanjutkan perjuangan daripada almarhum al-maghfur Kiai Haji Ahmad Syaihu bin Haji Abdul Muhyidd. Dan juga mudah-mudahan kita berdoa keluarga besarnya beliau, para anak-anak beliau, Allah berikan perlindungan dan juga Allah berikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kehilafan dan saya ucapkan terima kasih karena sebenarnya saya orang pantas untuk bicara di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya saya untuk berbicara pada malam hari ini. Kembali lagi saya meminta maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Rais Nur Fadilah atas penyampaian testimoninya tentang almarhum Kiai Ahmad Syaihu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga dengan penyampaian testimoni dari beliau, kita semakin kenal dengan pendiri pesantren kita, dengan guru kita, dengan kiai kita, yakni almarhum Kiai Ahmad Syaihu. Dan kita selaku santrinya, kita selaku muridnya semua, semoga menjadi termotivasi atas seluruh keteladanan dan perjuangan beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita berlanjut kepada acara selanjutnya, yakni penyampaian hikmah haul yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Anam Rusin, MPDI. Pada beliau, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kami hormati Direktur Utama Yayasan Islam Al-Hamidiyah Jakarta, Bapak Dr. Haji Imam Susanto Saihu, STMP, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidiyah, Profesor Oman, para Wakil Kepala Pengasuh, khusus guru kami, orang tua kami, Bapak Kiai Haji Dr. Ahmad Mahfud Anwar MA, Matanallah bituli hayatih, para pengurus yayasan, pengurus pesantren, seluruh akademik, kepala lembaga, Madrasah Aliyah, Sanawiyah, SDIT, SMPIT, semua yang hadir di malam hari ini, para sahabat-sahabat semua, guru-guru, sahabat teman-teman semua, para pengasuh asrama, para alumni yang hadir dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir, yang walaupun saya lihat tidak menampakkan wajahnya, para wali santri yang hadir, adik-adikku semuanya, anak-anakku semuanya, para santri pesantren Al-Hamidiyah, baik santri putra maupun santri putri. Alhamdulillah dengan izin Allah pada hari ini kita bisa memperingati haul Al-Baghtullah Ayahanda Ki Ahmad Syaihu. Salam dan salam semoga tetap disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhirat nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, serta haul yang dirahmati Allah. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada pesantren Al-Hamidiyah, bil khusus dari kajian dari Kajis dan asrama yang tadi sore malahan saya dihubungi oleh Ustadz Syifa dan Ustadz Mun'im. Saya tanya, link Zoom-nya ada? Nah, nanti lagi dibuatkan, Ustadz. Saya masih di kantor. Saya sebagai alumni ke-6 Madrasah Aliyah Al-Hamidiyah, saya masuk Al-Hamidiyah itu 92-93 dan keluar dari Al-Hamidiyah 2004. Ya, bisa dihitung berapa interval waktu saya di pesantren Al-Hamidiyah. Dan alhamdulillah saya bisa merasakan kehangatan dan kehalusan dari tangan Al-Maghfurullah Kiai Ahmad Syaihu yang malam hari ini kita hauli. Tadi Adinda Rais, Ketua Ikatan Alumni Pesantren Al-Hamidiyah. Rais ini ketua alumni ke-7. Saya pernah menjadi ketua alumni ke-3. Ustadz Syifa? Ya, saya terlempar tadi. Saya lanjutkan.
peringatan haul yang kita peringati pada malam hari ini adalah memperingati tokoh besar, tokoh Nahdlatul Ulama dan pendiri pesantren Al-Hamidiyah. Pak Kiai Syaihu selain aktif di NU, ya, kebetulan saya pakai baju jas NU ini. Saya wakil sekretaris pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta. Saya memang meneruskan cita-cita almarhumullah. Ya, ini saya izin karena laptop saya rupanya bermasalah. Ya, seperti yang kami sampaikan bahwa alhamdulillah saya bisa merasakan berkehidupan bersama Kiai Syaihu hampir 2 tahun. Di 2 tahun saya pas kelas 2 Alia di malam seperti ini. Kita sebagai para santrinya, kami para santrinya mengaji sama-sama untuk mendoakan beliau. Ya, mendoakan beliau yang Allah panggil wafat karena beliau sakit. Sebelum sakit, saya ingat banget ketika saya diantar paman saya dari Pulau Seribu. Saya adalah anak pulau, dari Pulau Seribu saya diantar bertemu dengan beliau yang hari ini kalau kita datang ke Al-Hamidiyah, ruang ICC, ya. ICC itu, ruang. Dari situ saya bertemu dengan Kiai Syaihu pas di depan masjid. Beliau bersama Abu Nyai, saya salib. Tadi saya lagi milih pesantren. Milih pesantren, yang saya pilih yang pertama pesantren Al-Mahbubiyah Cilandak, yang kedua pesantren Al-Hamidiyah, yang ketiga Al-Masturiyah di Sukabumi. Baru pesantren Al-Hamidiyah saya datang bersama paman, langsung kata Kiai Syaihu di sini saja. Di sini saja, maka saya langsung dititipkan. Selama 3 tahun saya nggak pulang-pulang di pesantren Al-Hamidiyah. Saya ingin berpesan kepada dari haul ini ada 3 W yang ingin kita ingat betul dari peringatan haul ini. Yang pertama adalah beliau mewasiatkan kepada kita. W yang pertama wasiat. Saya ingat banget sebagai santri, beliau berpesan, Mahadul Hamidiyah, Mahadul Salafiyah Asriyah. Pesantren Al-Hamidiyah adalah pesantren salaf dan pesantren modern, menggabungkan tadi yang disampaikan Ustaz Islam di benang merah. Bahwa Kiai Syaihu ingin mencetak kader-kader ulama, dan beliau sangat terkenal dengan retorika. Tahun 77, saya baru lahir itu, 78 malahan, 77 itu kan retorika beliau, ceramah beliau, pidato beliau itu didengar dan sangat diikuti oleh pemuda-pemuda saat itu. Sebab itu kita para santrinya, ya, termasuk wali santri yang hadir pada malam hari ini, harus bangga menjadi bagian pesantren Al-Hamidiyah. Saya betul merasakan betul misalnya di Alia 3 tahun, 4 tahun saya di STIDA, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hamidiyah. Dosen-dosen saya masuk UIN, masuk GIN saat itu, tapi paman saya bilang jangan masuk GIN, jadi Al-Hamidiyah saja. Alhamdulillah saya masuk ke STI Al-Hamidiyah, STIDA Al-Hamidiyah. Dosen-dosen yang harusnya semester 4, semester 5 dan Pak Kiai Mahfud adalah dosen saya, kepala Madrasah Aliyah saat itu, sekaligus sebagai ketua STIDA untuk kemahasiswaan. Dan saya memang dididik betul sama Kiai Mahfud, dididik betul sama Kiai Syaihu, dididik betul sama Kiai Mahfud. Saya disayang betul sama Kiai Al-Bin Sodik, Kiai Badrul Zaman. Alhamdulillah saya merasakan kalau Alhamdulillah selama berdiri ya saya merasakan betul kepala-kepala pengasuh yang
ada di Alhamdulillah, yang hari ini saya juga menitipkan putra saya. Anak pertama saya di Alhamdulillah kelas 3, Ali Sanawiyah kelas 3, 9C, Muhammad Ijlanan. Jadi wasiat beliau begitu. Alhamdulillah nggak akan buka cabang. Tetapi alumni Alhamdulillah yang akan membuat pesantren yang prototipnya seperti Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah menjadi akar dari pesantren-pesantren di Indonesia. Dan ini kita sangat bersyukur ya, di masa Pak Presiden Jokowi tanggal 22 Oktober jadikan Hari Santri. Itu adalah sebuah negara memberikan pengakuan bahwa kita para santri kaum sambungan ini itu mempunyai peran yang sangat besar terhadap kehidupan dan kehidupan beragama di Indonesia. Indonesia ini ya didirikan karena juga banyak jasanya para ulama, jasanya para santri. Bagaimana Rasul Jihad saat itu memberikan andil besar terhadap kemerdekaan bangsa kita. Jadi wasiat para santri yang hari ini di pesantren Alhamdulillah, para guru-guru yang ada di Alhamdulillah, para pengasuh terutama, saya pernah menjadi pengasuh asrama di arahan Pak Kiai Mahfud dari 96 sampai 2004. Saya pernah merasakan, malahan kalau kata Kiai Aseni, saya punya kamar khusus di Alhamdulillah, namanya Batak, di bawah tangga. Jadi wasiat. Yang selanjutnya bahwa Kiai Saifu memberikan warisan. Saya pernah ditanya sama zuriya beliau, adalah Mas Anak, warisan Kiai Saifu. Kiai Saifu salah satunya pesantren Alhamdulillah, STI Alhamdulillah. Berapa banyak pesantren Alhamdulillah menghidupi para guru-guru, masyarakat yang saat itu, yang sebelum pandemi bisa ada laundry, itu dihidupi oleh Kiai Saifu. Waris kedua. Belum lagi Ittihadul Mubalighin. Beliau mendirikan sebuah organisasi untuk para balik dan balik. Ini warisan beliau. Warisan beliau pesantren Alhamdulillah, STI Alhamdulillah, Ittihadul Mubalighin, dan Yayasan Alhamdulillah. Maka kita jaga. Saya sebagai alumni dan kita sebagai umat Islam, para wali santri, harus terus menjaga warisan. Awalnya menjaga warisan yang Syahid untuk umat Islam, untuk perbaikan bangsa dan negara. Maka tadi kita disebutkan bahwa alumni kita ada di mana-mana. Jadi saya berkomunikasi dengan alumni kita Angkatan 92 itu Kak Priyatna ada di Austria. Saya juga berkomunikasi dengan alumni kita Ahmad Ma'ruf di Oman. Ada lagi di Damaskus. Ada lagi di Amerika. Di alumni kita banyak. Alumni kita sudah tersebar. Nanti tinggal Kang Rais ini, Ustaz Rais, ini mengumpulkan alumni-alumni bisa menggerakkan agar adik-adik kita, para santri ini bisa menjadi bangga, menjadi cinta kepada pesantrennya, cinta kepada Kiai Saifu sebagai pendiri. Saya ingat banget ketika itu Pak Soeharto ingin Pak Kiai Saifu dimakamkan di Kalibata. Jadi beliau sudah mewasiatkan, saya ingin dimakamkan dekat masjid. Jadi saya ingat banget tuh waktu itu dia mau dimakamkan dekat yang ke arah rumahnya Gus Paul saat itu. Tapi saya 92 itu diminta sujud sama Pak Jaid, yang kenal Pak Jaid, Pak Mujahidin. Saya waktu di ospek terus sujud yang dulu yang sekarang jadi makam Indonesia. Jadi warisan beliau, dan saya termasuk santri yang tertidur di kaki jenazah beliau, dan dibaca Quran, kita hafal Quran di rumah beliau. Jadi kalau sekarang ada di santri masuk ke yayasan tuh,
ada bangku penerima tamu bangku biru, ya istilah jenazah disemayamkannya beliau. Ketika para tamu-tamu itu menyolatkan, hadir dari tokoh-tokoh nasional, hadir semua ke pesantren. Yang terakhir, wasilah. Saya termasuk yang mendapat keberkahan di pesantren. Saya juga yang mendapat keberkahan ilmu dari Alhamdulillah, walaupun bahasa Kiai Mahfud, saya bukan termasuk santri unggulan waktu di pesantren Alhamdulillah. Dan pernah masuk 3 besar, gitu kan, walaupun anak saya hari ini ikut hobinya dia masuk 1 besar. Makasih Pusat Sifa yang jadi wali santrinya dan pengasuhnya dari mulai kelas 7 sampai kelas 9 ini. Tetapi berkahnya airnya Kiai Syaihu ketika beliau selesai ceramah, selesai acara-acara, kita rebutan kelas dagang itu. Biasa Pak Yai minum, kita para santri itu setelah minta keberkahan. Dia juga mengadakan ta'lim bulanan, memanggil ulama-ulama. Habib saya Jibri, ya, ingat banget Pak Yai Mahfud itu. Pak Yai Mahfud selalu berada di depan, jadi tangankan Kiai Syaihu membentuk NU di Kota Depok. Dari Kota Depok itu mulai dari pesantren kita, dari kelas-kelas kita. Ibnu di Depok, juga dari kita GP Ansor di Depok, itu juga dibentukkan di pesantren kita di Alhamdulillah. Nah, kalau ada alumni kita gitu kan nggak kenal NU, itu harus diluruskan. Ya. Saya hari ini pakai tadi saya sebutkan si Hijaz pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di DKI Jakarta. Nah, wasilah tadi, saya mendapat wasilah juga misalnya, saya pikir kenapa saya bisa masuk istana Alhamdulillah. Baca doanya cuma Rabbana Atina saja padahal. Masuk istana negara, bisa masuk istana Wapres, bisa masuk semua kementerian-kementerian. Banyak doanya Kiai Syaihu, doanya Kiai Ali Mustafa Yaqub, doanya Pak Kiai Dinyati, Pak Kiai Wali Putri, Pak Kiai Mahfud Anwar, Pak Kiai Asri Ashari, Pak Kiai Fahmi. Itu mendoakan saya sebagai santrinya. Di Alhamdulillah doa saya bisa dimasuk ke semua kementerian. Itu membaca doanya dari para kiai. Pasti lagi. Dan besok juga setiap hari saya baca doa mendampingi para pejabat-pejabat besar dengan menteri utara. Jadi bagaimana perjalanan pejabat di agama merasakan